Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah di Semarang yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Lokasi Lawang Sewu berada di kawasan Simpang 5, tepatnya di Jalan Pemuda, nomor 160, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, kata lawang berarti pintu dan sewu bermakna 1000. Sehingga banyak yang mengartikan Lawang Sewu menjadi 1000 pintu. Faktanya, seperti dilansir dari berbagai sumber, bangunan Lawang Sewu ini hanya memiliki 928 pintu atau kurang 72 pintu saja untuk disebut bangunan dengan 1000 pintu. Selain fakta menarik tersebut, Lawang Sewu menyimpan sejarah panjang peradaban kota Semarang yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Awalnya, Lawang Sewu yang berlokasi di pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda, adalah kantor administrasi kereta api Belanda yang bernama Nederlandse Indische Spoorweg Maatschappij, atau bisa disingkat NIS. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi dan direncanakan oleh beberapa arsitek yang berbeda. Lawang Sewu terdiri dari 5 bangunan. Proses perancangannya dimulai oleh arsitek Belanda, Insinyur P. de Roo. Gedung pertama yang dibangun adalah Gedung C, yang berfungsi sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah itu beliau meninggal, dan kemudian Profesor J. Klinkhammer dan B. J. Ondak mengambil alih untuk melanjutkan pembangunan Lawang Sewu. Pekerjaan Gedung A sebagai kantor utama NIS dimulai pada Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Bentuk Gedung A Lawang Sewu menyerupai gerbong kereta api yang saling terhubung. Dirancang untuk memudahkan komunikasi di antara orang Belanda pada masa itu, guys. Seiring berkembang kantor kereta api Belanda, beberapa gedung pendukung dibangun, yaitu Gedung B, D, dan E antara tahun 1916 sampai 1918. Gedung B masih dirancang oleh Profesor J. Klinkhammer dan B. J. Ondak. Sedangkan untuk Gedung D dan E, arsiteknya adalah Thomas Karsten, yang merupakan arsitek termuda dan terakhir yang terlibat dalam pembangunan Gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu menggunakan batu bata keramik berwarna oranye yang melambangkan kemakmuran dan kelas sosial tertinggi. Setelah melalui pemugaran dan renovasi, Lawang Sewu kini difungsikan sebagai museum yang menampilkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan kereta api, mulai dari seragam masinis hingga alat komunikasi kuno seperti telepon kayu dan telegraf. Pada tahun 1942, Lawang Sewu berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang dan kantor transportasi Jepang bernama Ryuku Sokyoku setelah masa kolonial Belanda berakhir. Jepang mengubah ruang bawah tanah Gedung B menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan terjadi pertempuran antara AMKA, Angkatan Pemuda Kereta Api, dengan prajurit Jepang selama 5 hari dari 15 sampai 19 Oktober. Salah satu penyebab pertempuran adalah kaburnya tawanan Jepang pada 14 Oktober 1945 dan tewasnya Dr. Karyadi, seorang dokter yang sangat dihormati, ditembak oleh tentara Jepang. Meskipun AMKA kalah jumlah dan senjata dari prajurit Jepang, semangat pantang menyerah membuat mereka tetap bertahan, meski akhirnya harus gugur di medan perang. Wilhelmina Plain di seberang Lawang Sewu dulunya merupakan kuburan massal bagi para pemuda AMKA yang gugur. Namun kemudian jasad mereka dipindahkan ke makam Giri Tunggal, tempat peristirahatan terakhir para pejuang AMKA yang lebih layak. Mengingat sejarahnya yang kaya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan bersejarah yang perlu terus dijaga dan dilestarikan.
Itulah sejarah dari Lawang Sewu, sebuah warisan bersejarah yang menginspirasi dan mengingatkan kita akan perjalanan panjang bangsa ini. Semoga kita semua dapat terus merawat dan menghargai warisan budaya ini untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.